bisa melayani Tuhan ya. Pak Adi Kusuma, thank you banget loh ya Pak Adi untuk membawa kami di dalam hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Saya sangat yakin dan percaya kita semua yang hadir saat ini adalah orang-orang yang beruntung. Dan ketika kita memprioritaskan Tuhan di awal bulan, yakin dan percaya dengan iman bahwa sampai akhir bulan November, bahkan sampai akhir tahun ini, penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup kita. Ada amin, saudara? Haleluya, haleluya. Ya, saya sekarang berada di kota Dax, namanya ya, di kota Dax. Itu kurang lebih 4 jam perjalanan dari kota saya di Toulouse. Karena saya ada pelayanan di sini sebentar ya, ada pejabat dari 4 negara yang mana saya yang mengatur acaranya, tetapi saya mau mendahulukan Tuhan terlebih dahulu. Jadi saya tidak mau nolak pelayanan. Ketika Oma bilang, Madam, bulan November bagian Madam, yes, siap ya. Karena saya sedang tidak melayani Oma, saya sedang berjanji kepada Tuhan dan sedang melayani Tuhan. Amin, saudara. Yes, haleluya. Tentu melalui Oma. Bapak Ibu Saudara, kalau terima flyer, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah membaca. Judulnya adalah 10 Money by Happiness. Maksudnya, apakah uang atau dapatkah uang itu membeli kebahagiaan? Ayo kita baca firman Tuhan sama-sama dari Mazmur 121, Mazmur 121 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Suara putus-putus, Oma. Madam? Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Di Kalimantan nih, ya? jelek. Coba saya. Yang lain bisa dengar nggak? Bisa, Bu. Bisa, jelas. Bisa. Clear and cantik suaranya. Nyanyian si Mazmur Tiara. 121. Udah dapat Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Oke? Ya. Baik, saya akan bacakan. Nyanyian Tiara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, dahsyat. Yang berbahagia ialah kita Amin. yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, terlebih yang melakukannya. Amin, saudara. Nah, saudara, dapatkah uang membeli kebahagiaan? Nah, nanti saya akan tanyakan kepada saudara ya, apakah memang uang bisa membeli kebahagiaan? Karena ada penelitian dari Kathleen Voss dari University of Minnesota yang menunjukkan bahwa semakin kaya seseorang, semakin dia egois, susah dijangkau, dan tidak murah hati. Cenderung kikir, saudara. Ya, pedit, merkedit. Ya. Padahal, saudara, memberi dan menjadi orang yang murah hati itu adalah salah satu sumber kebahagiaan. Ada amin, saudara? Ya, ada sih orang kaya banget, ya, tapi dia tidak pelit dan dia murah hati seperti Warren Buffett dan juga Bill Gates, ya. Dia memberi jutaan dolar untuk membuat dunia ini jauh lebih baik. Tetapi, saudara, ada studi lain yang dilakukan oleh Jordi Quatbach dalam psychological science menyatakan bahwa walaupun uang memberi kita kesempatan untuk membeli banyak hal,
tetapi uang mengurangi kesempatan kita untuk menikmatinya. Saya kasih contoh kasus begini, saudara ya. Ketika saya satu pesawat dengan seorang ibu, ya, dia saya lihat di tangan kiri dan kanannya penuh dengan gelang emas, saudara ya, penuh dengan gelang emas. So, saya lihat, aduh orang kaya banget nih ya. Nah, ketika ada goncangan di atas kapal itu, saudara, di atas pesawat itu, yang dia lakukan pertama kali adalah dia pegang semua itu gelangnya. Jadi dia seperti begini, yang kanan pegang yang kiri pegang yang kanan. Ya, dia yang lebih dia utamakan dulu bukannya mencari pelampung atau apa ya yang biasanya kita pakai di pesawat itu loh, saudara ya. Dia bukannya cari itu, tapi dia mencari apa yang bisa dia temukan untuk dia boleh menyelamatkan dirinya, saudara. Nah, saudara yang kekasih, itu kasus yang kedua adalah saya menemukan berapa banyak ya, kalau saya baca betapa banyak artis terkenal seperti Michael Jackson, seperti Elvis Presley, Marilyn Monroe dan lain sebagainya. Yang saya dapatkan adalah mereka itu rata-rata mati atau meninggal karena overdosis, ya. Padahal kalau dipikir uangnya banyak banget. Tahu uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Apalagi yang Anda mau saksikan. Kalau mau menyaksikan begini, saudara. Suatu hari saya sedang melayani seorang ibu. Ibu ini adalah seorang ibu yang cuma punya anak satu-satunya. Cuma punya anak satu-satunya di dunia, saudara ya. Nah, karena dia hilang. Punya anak satu-satunya ini, saudara. Halo? Kedengaran nggak? Dengar. Suaranya bagus, Bu Cantik. Ya. Karena dia oke. Karena dia punya anak satu-satunya, anak ini waktu berusia 17 tahun kecelakaan mobil, saudara. Kecelakaan mobil dan anak itu meninggal, saudara. Ketika anak ini meninggal, mamanya bikin sebaik mungkin dia punya kuburan. Sudah seperti istana, saudara. Ya, sehingga mamanya ini hampir setiap hari tidur di kuburan itu. Kurang lebih 2 minggu, semua keluarganya sudah khawatir. Bagaimana nih ibu ini? Padahal dia istri seorang direktur, uangnya banyak. Ya, akhirnya suatu hari karena kondisinya sudah sangat melemah, keluarga akhirnya berkesimpulan dia harus dibawa ke rumah sakit dengan paksa. Nah, sebelum dia pergi, saudara, dia bilang sama penjaga kuburan, Pak penjaga kubur, tolong setiap hari kalau saya tidak datang, kalau saya di rumah sakit, tolong Bapak belikan bunga yang terbaik dari desa-desa ini. Bunga yang terbaik kasih di kuburan anak saya ya, Pak. Oh iya, baik Ibu. Nah, saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi selanjutnya? Setelah 1 minggu, dia keluar dari rumah sakit, dia mengunjungi kuburan anaknya, dia tidak dapati satupun bunga di atas kuburan anaknya, saudara. Nah, kemudian ibu ini begitu marah. Dia panggil penjaga kuburan, saudara. Pak penjaga kubur, kau kemanakan saya punya uang? Kenapa tidak ada satupun bunga yang saya tabur? Kau tabur di atas sini. Kau kemanakan? Anak saya kasihan, kesepian, gak ada temennya ini. Terus saudara, yang terjadi adalah penjaga kuburan bilang, saya tidak pakai uang ibu. Uang ibu saya pakai untuk saya beli bunga. Dan ibu lihat rumah sakit yang di sana. Saya bawa bunga-bunga itu untuk orang-orang yang ada di rumah sakit sana. Kenapa saya bawa ke sana, Ibu? Saya katakan ini dari Ibu. Dan mereka begitu berbahagia karena tidak ada satupun yang membawakan bunga buat para pasien yang sepertinya ditinggalkan oleh keluarganya. Begitukah? Nah, iya, Ibu. Kalau Ibu mau saya antar. Dan Ibu, karena uang Ibu lebih, saya juga membelikan bunga untuk orang-orang tua jompo lansia yang banyak sekali hanya ditinggal di rumah jompo dan tidak dikunjungi oleh anaknya.
Saya datang membawa bunga itu dan saya katakan ini dari ibu yang punya anak di kuburan yang saya jaga. Mereka semua senang, Bu. Mereka mau bertemu dengan ibu. Oh, begitu. Akhirnya apa, saudaraku? Ibu ini akhirnya bilang, oke, saya mau buktikan apa yang kau katakan. Dia sambil membawa bunga itu ke rumah sakit. Dia masuk dari satu ruangan ke ruangan lainnya dan membagikan bunga. Demikian pula, saudara, dia bawa juga bunga untuk orang-orang jompo. Dan orang-orang jompo ini memeluk ibu itu dengan sekuat tenaga dan mengatakan terima kasih. Kamu mau mengunjungi saya dibanding anak saya yang tidak pernah mengunjungi saya. Dan yang paling menggetarkan hati ibu itu adalah ketika dia mengunjungi satu rumah sakit di mana dia mendapat ada seorang anak perempuan yang usianya kurang lebih seperti dengan anak ibu itu yang meninggal. Dan anak ini sudah yatim piatu. Tapi dia bilang semangat hidup saya mulai muncul kembali ketika bapak penjaga kuburan memberikan saya bunga dan mengatakan, nanti ada ibu lain yang akan jadi orang tuamu. Dia peluk luar biasa dan dia katakan, terima kasih ibu mau mengunjungi saya. Saya mendapatkan ibu yang baru. Toh saudara, apa yang terjadi kemudian? Ibu ini menjadi semakin sehat. Karena selalu dia mengunjungi dan selalu dia memberi, saudara. Toh saudara, uang meskipun banyak, kalau tidak digunakan dengan penuh hikmat, juga akan, apa saudara? Akan membuat kita semakin terpuruk. Ya, sama dengan ada satu encim-encim ya di di Pantai Indah Kapuk waktu itu ya, dia itu datang berkonsultasikan. Saya basicnya seorang psikolog ya. Saya waktu sekolah di Prancis itu basic saya adalah seorang psikolog. Master saya atau teologi saya ambil di Amerika waktu saya sekolah di Amerika. Nah, waktu itu saudara dia datang karena sudah pergi ke ahli jiwa, ke psikolog, bahkan dia katakan sudah pergi ke orang pintar supaya dia bisa tidur, saudara. Dia tidak bisa tidur, sudah berhari-hari. Dikasih obat yang paling mampan dari rumah sakit terkenal, tidak ada yang bisa, ya. Semua pendeta sudah dipanggil, tidak ada yang bisa, saudara. Terus saya dipanggil, saudara. Saya dipanggil, dan dia mengutarakan kalau dia tidak bisa tidur, insomnia. Terus saya bilang, Encik, boleh nggak saya ke kamarnya Encim ya? Kenapa? Ya saya cuma ini perasaan saya, Tuhan menunjukkan saya harus ke kamar Encim ya, supaya Encim bisa sembuh gitu kan, bisa tidur lagi. Oh iya iya silakan silakan. Saudara, begitu saya masuk di kamarnya saudara, saya ada melihat sesuatu dan saya katakan itu yang tidak bisa bikin tidur Encim. Saudara tahu apa itu saudara? Padahal Encim ini kuat ya banget. Pagarnya, Bo, tinggi banget ya. Bahkan di ujung-ujung pagarnya itu ada emas katanya. Ya, di dalam rumahnya kristal semua sampai saya mau masuk dengan sepatu saya yang biasanya saya pakai pelayanan kan kotor ya, Saudara. Saya mau masuk rumahnya itu saya taruh di luar, Saudara. Saking bersihnya kamarnya penuh dengan kristal. Ya, saya bayangin nih kayak gini kali surga ya. Persis sekali. Artinya dia orang kaya banget, tapi dia nggak bisa tidur, Saudara. Ya. Saudara, ada yang bisa jawab nggak kira-kira apa yang saya dapat di kamarnya, Saudara? Saudara, saya mendapatkan CCTV di kamarnya. CCTV, saudara ya. Rupanya dia nggak bisa tidur karena liatin siapa yang masuk, barangnya yang jatuh gini, ada sedikit yang bunyi, dia terbangun lagi. Nah, itu rupanya saudara. Jadi kebahagiaannya dia tumpukan di hartanya, saudara. Bukankah firman Tuhan juga ada berkata, di mana hartamu berada, di sana hatimu berada, saudara. Ya, jadi saudara, saya cuma bilang begini, Encim, kalau Encim mau sembuh, boleh nggak? Jangan pasang CCTV lagi. Oh begitu ya, Madam. Iya, saya mohon, Encim, kalau Encim mau sembuh, kerjasama dengan saya. Keluarkan CCTV. Baru saya doakan Encim. Ya, sudah, langsung dia suruh pekerjanya semua, keluarkan CCTV. Saya bilang, oke Encim, malam ini saya pulang dulu ya Encim. Saya sambil doakan Encim. Tapi sebelum saya pulang, saya doakan Encim. Tahu nggak saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, setelah saya kembali, 2 hari kemudian dia telepon. Sudah bukan dengan nada mengeluh dan sedih,
Tapi dia bersorak-sorai, dia bilang, akhirnya saya bisa tidur, madam. Ternyata benar, karena saya liatin terus. Ada tikus yang jatuh, saya pikir ada pencuri yang masuk. Jadi saudara, dia tidak lagi peduli sama apa yang hartanya. Yang penting, kan dia sudah berjanji. Kalau dia sampai bisa tidur, dia akan memberikan hartanya untuk orang-orang di jalan, untuk panti-panti asuhan, dan lain sebagainya. Saya bersyukur, saudara. Nah, waktu itu saya diutus untuk ke sana, saudara. Orang bilang, banyak yang berlomba-lomba mau ke sana, saudara. Karena mengharap sesuatu yang akan didapat dari si encim. Tapi motivasi saya cuma satu, saudara. Jaga kemurnian hati kita ketika kita mau melayani, saudara. Motivasi kita jangan uang, saudara. Ya, jangan uang. Jangan meletakkan kebahagiaanmu di atas uang. Karena kalau kau sudah tidak punya uang, kau akan kecewa dan sedih. Saudara, ketika saya sampai di rumahnya encim, dia bilang, ini ada berkat buat madam. Terus saya katakan, maaf madam, maaf encim, karena saya ini seorang hamba Tuhan. Jadi encim seperti yang encim sudah janjikan di awal, encim mau kasih orang-orang jalanan, encim mau kasih kepada panti-panti asuhan, encim arahkan ke sana ya. Saya ini adalah hamba Tuhan, bukan hamba uang. Karena saya baca, saudara, ya sebelum saya pergi, saya dikasih baca Yehezkel 4:4, saudara. Yehezkel 4:4 ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan dari Yehezkel 4:4 ayat 14. Aku menetapkan mereka untuk bertugas di bait suci dan melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu. Dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ. Nah, berdasarkan nat di atas, maka akan sangat mudah kita memahami bahwa tugas seorang hamba Tuhan adalah melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan jemaat saat akan melangsungkan ibadah dan melakukan segala sesuatu untuk menjamin dan memastikan bahwa keberlangsungan ibadah itu berjalan sebagaimana mestinya. Artinya, mereka yang akan beribadah itu segala sesuatunya dapat tersenggala dengan baik, dan di sana saya tidak dapati kata uang, saudara ya. Dan bahwa dalam perjanjian baru, dalam Injil, dikatakan tugas orang hamba Tuhan itu dideskripsikan di dalam 2 Korintus 6 ayat 3. Dikatakan di sana, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, ya, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Nah, saudara, saya ini masuk juga dalam sebuah pelayanan namanya SOS, saudara. Ketika kami di training SOS, saudara, waktu itu saya dapat trainingnya di Singapura, saudara ya. Saya dikirim kepada orang-orang kaya, ya. Orang itu mau memberi, saudara, ketika mereka memang ada yang sakit kanker, harus berobat sudah berapa kali ke Mount Elizabeth ya, Mount ya, tapi yang terjadi adalah mereka tetap sakit. Ketika kami pergi di sana, saya bilang, Tuhan, kalau mau menyembuhkan dia, pakai kami, anak-anakmu. Kami tidak membawa apa-apa. Saya cuma ingat kata Petrus ya. Aku tidak membawa, aku tidak punya emas ataupun perak. Tapi dalam nama Tuhan Yesus engkau sembuh. Ajaib, saudara. Banyak di antara mereka yang sembuh dari kankernya. Sembuh total dari kankernya. Karena apa, saudara? Itu kuasa Tuhan. Bukan karena kita. Jangan pernah kita mengaku, saudara, ketika ada orang yang berhasil sembuh, bahwa kita yang menyembuhkannya. Saudara, engkau hanya dipakai Tuhan sebagai alatnya. Makanya ketika engkau dipakai Tuhan, diutus Tuhan, jangan sampai orang ketika memberi sesuatu, itu menjadi sandungan nantinya ya. Jadi kita dilarang untuk menerima sepeser pun. Bahkan makan di rumah orang itu tidak boleh, saudara. Nah, saya pegang teguh itu. Akhirnya mereka semua bilang, oh benar-benar hamba-hamba yang diutus itu adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, yang Tuhan urapi. Makanya banyak mujizat yang menyertai. Nah, saudara, di bagian lain Alkitab berkata bahwa mujizat dan tanda-tanda ajaib akan menyertai hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang bagaimana? Hamba Tuhan yang benar-benar melayani Tuhan, saudara. Bukan karena motivasi uang. Ya,
Nah, saudara, kalau kita baca 2 Korintus 6 ayat 3 tadi, bahwa dalam hal apapun, jangan sampai kita menjadi sandungan. Ya, karena ada orang, hamba Tuhan nih, kalau dia berhasil menyembuhkan orang, ya orang itu berhasil sembuh ya, karena kuasa darah Tuhan melalui dia kadangkala ini, kan kamu sudah sembuh, kasihlah persembahan buat Tuhan melalui saya. Ini udah dekat-dekat mau Natal, saudara. Banyak yang itu, banyak yang jadi-jadian. Banyak yang menjadi seperti itu, saudara ya. Kamu udah sembuh, kasihlah berkat untuk Natal dan lain sebagainya. Saudara jangan jadi batu sandungan, saudara. Ya, kalau Tuhan mau memberi, Tuhan sudah menjamin saudara dan saya bahwa aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaanku di dalam Kristus Yesus. So, artinya apa, saudara? Ya, kalau engkau hamba Tuhan, tadi Mama Belva sudah bilang, ya, selalu saya bilang kepada kita semua, kalau Tuhan yang utus, Tuhan pasti urus. Jadi jangan takut, saudara. Jangan ragu, saudara. Nah, dari pengertian nas di atas, kan sangat mudah kita memahami bahwa dalam hal apapun yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan, baik itu terkait pelayanan dalam bait suci, menyangkut segala aktivitas di rumah Tuhan, maupun di luar rumah Tuhan, hendaknya tidak menimbulkan pro kontra atau dengan kata lain, membuat orang lain tersandung. Membuat pelayanan yang niatnya dirasa baik sekalipun, malah sebaliknya menjadi batu sandungan. Dengan apa, saudara? Jangan mencondongkan diri kita terhadap uang. Karena sekali lagi, kalau kita lihat peristiwa demi peristiwa, begitu banyak orang kaya, dalam kurung kaya, tenar, ya, artis terkenal, pada akhirnya mati bunuh diri, saudara. Jadi jangan letakkan ya kebahagiaanmu di uang. Karena uang sekali lagi tidak bisa memberi kebahagiaan. Tapi saudara, saya ajak saudara membuktikan satu hal ini. Dekat dengan Tuhan. Mazmur 62 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau engkau gelisah menyambut Natal, mungkin isi kantongmu sudah kurang. Mari datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, hanya dekatmu saja aku tenang. Dan ingat, berkali-kali Tuhan bilang, ada 356 kali Tuhan berkata, jangan takut. Itu artinya apa, saudara? Kita sudah mau di akhir tahun 2024. Dari 1 Januari 2024 sampai hari ini 2 November 2024. Kata Ibu Maria tadi, tidak sekalipun Tuhan meninggalkan. Itu juga yang saya rasakan. Tidak sekalipun Tuhan meninggalkan. Jadi apa artinya, saudara? 365 kali dikatakan, saudara, jangan takut, kata Tuhan. Itu artinya setiap hari. Karena 1 tahun sama dengan 365 hari, saudara. Jadi setiap hari, saudara, jangan takut. Jangan khawatir. Tuhan berkata di dalam Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Itu yang saya lakukan, saudara. Ketika saya susah, saya katakan, Tuhan, saya hamba-Mu. Engkau berjanji bahwa Engkau akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Dan itu terjadi, saudara. Kalau sampai hari ini saya dipakai oleh banyak orang, baik pemerintah di sini, baik gereja-gereja. Ini sementara saya harus mensortir, saudara. Begitu banyak yang minta untuk saya menjadi pemimpin, ya, di gereja-gereja, di mana mereka meminta saya untuk menjadi, karena dia bilang begini, kamu punya pelayanan itu mengubah satu kota, bukan hanya satu kota. Kamu menggerakkan banyak sekali orang. Dan kamu tidak peduli, mau panas, mau dingin, mau cuacanya buruk sekalipun. Yang kami dapati di jalanan adalah kamu. Tadi pagi dalam perjalanan saya ke sini, saudara, saya mendapat begitu banyak komplimenter. Dan ada satu asosiasi yang tidak seiman dengan kita, itu memberi satu surat. Yang saya nangis sampai saya kasih tahu suami saya dan teman yang ikut di dalam mobil. Saya lihat ini, saya dapat lagi satu penghargaan. Karena waktu itu ada perempuan-perempuan, ya,
yang diperlakukan KDRT oleh suaminya. Karena cuaca begitu dingin, tidak ada yang mau keluar, saudara. Ya, tidak ada yang peduli, padahal mereka ada di jalan. Kemudian saya bilang sama suami saya, Mas, izin ya, boleh ya, diantar. Ya, saya kemudian pergi dan saya rangkul setiap wanita-wanita ini. Mereka ada 7 orang, saudara, ya, dari berbagai macam negara. Saya nggak peduli mereka siapa, dan saya kemudian mengontak teman-teman saya yang sekiranya bisa memberikan tempat penginapan. Namun sebelumnya, hal yang terpenting yang saya kasih adalah firman Tuhan. Supaya mereka kuat, mereka tegar, dan mereka menyerahkan segala hidup dan kehidupannya untuk tidak khawatir. Nah, kemarin itu saudara, hari Jumat, mereka rupanya sudah dapat rumah, dan ada bantuan dari pemerintah sini untuk mereka, dan ada perlindungan untuk mereka. Saudara, saya nggak pakai uang untuk merangkul mereka. Saya hanya pakai kasih. Saya hanya pakai kasih, di mana saya mengalirkan kasih Yesus buat mereka. Itulah makanya dari satu asosiasi yang melihat saya di jalan dan terus berjuang untuk wanita-wanita ini, mereka kemudian memberikan penghargaan. Ya, saudara, dan mereka katakan, siap-siap ya kalau ada pemilihan wanita yang berpengaruh di kota kita, kemungkinan besar kamu yang akan menerimanya. Saya katakan, saya tidak mencari ketenaran. Saya tidak mencari pujian. Biarlah nama Tuhanku yang dipuji dan dimuliakan. Karena saya melakukan semuanya hanya untuk Tuhan, saudara. Jadi saudaraku yang kekasih, saya tutup dengan Kolose 3 ayat 23. Lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku, sekali lagi uang tidak bisa beri kebahagiaan. Uangmu sebanyak apapun tidak bisa membeli kebahagiaan. Kau sudah melihat banyak sekali contoh. Tapi lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Maka dia Tuhan yang akan memberi damai sejahtera kepadamu. Di dalam kesulitan apapun, di dalam badai apapun, ya, ketika engkau berserah kepada Tuhan, engkau akan melihat bahwa engkau tidak akan pernah kekurangan. Dan tadi saya kutip dari apa yang disampaikan oleh Ibu Maria. Hanya dapat bacang 2, dia bersyukur loh saudara. Jangan bersyukur kalau Anda dapat uang yang besar. Ratusan ribu, jutaan. Bukan saudara, dapat bacang 2 saja. Dia bersyukur. Firman Tuhan 1 Tesalonika 18 berkata, bersyukurlah senantiasa karena itu yang dikehendaki Tuhan. Ada amin saudara. Jadi Anda kalau bisa mengikuti Zoom saat ini, bersyukur kepada Tuhan. Saya baru pulang mengunjungi teman-teman kita di Israel, saudara. Korban-korban perang di sana, saudara. Mereka mau beribadah saja nggak bisa, saudara. Kita masih bisa beribadah. Kita masih bisa berkumpul. Walaupun saya tidak pernah bertemu muka dengan Oma Sinta, dengan Pak Adi, dengan Pak Ahok di Kanada, dengan Pak Dev, dengan siapapun yang belum saya pernah ketemu di sini, Ibu Elsa di Sydney, aku nggak pernah ketemu dengan muka, tapi lihat bagaimana Tuhan mempersatukan kita di dalam ibadah ini. Itulah sebabnya dia berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Dan itu satu kebahagiaan ketika saya masih bisa melihat Oma yang begitu semangat, Pak Adi yang terus membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan, Ibu Maria, Ibu Lastiar, ada mamaku juga tuh yang di Makassar dengan adik Mila ya. Saya tadi juga berbahagia, saya bilang terima kasih buat kesaksian Pak Santris dari Aceh, karena dia berkata tuh yang pinjol-pinjol sudah dihapuskan saudara. Ya, itu kuasa Tuhan, karena pinjol saudara membuat banyak sekali orang yang jatuh bahkan suicide, bunuh diri saudara ya, karena nggak bisa bayar utang saudara ya. Dan juga judi-judi online itu melalui pemerintahan ini sudah ditutup saudara. Dan benar kata Pak Santris tadi, meskipun uangnya tertulis bahwa apa Pak Santris yang di uang dolar itu
God, And God we we trust. trust. in Dengan God we Tuhan kita trust, ya. In God we trust. Tapi saudara, bukan di uangnya. Dan dolar itu tadi sudah dengar kesaksiannya ya. Itu tidak lagi menjadi alat yang luar biasa dipakai di sini saudara. Karena apa? In God we trust, dari firman-Nya saudara. Maka hari ini ketika engkau mendengar akan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu dan dengar baik sekali lagi. Uang, seberapa kaya pun engkau, tidak akan bisa membeli kebahagiaanmu. Di mana engkau dapat kebahagiaanmu? Dekat dengan Tuhan. Amin. Murah hati Haleluya. kepada orang-orang yang jauh lebih menderita daripada engkau. Walaupun juga engkau berkekurangan, kan dikatakan korban persembahan. Kamu berkorban untuk memberi itu. Sekali lagi saya terima kasih sama mamaku ya. Ada dengan adik Mila di Makassar ya. Mamaku itu mengajarkan. Waktu kami masih kecil-kecil, kami 5 bersaudara, saudara ya. Saya anak pertama ya. Ada di sini adik Mila Calvin di Makassar, ada adik Hilda di Toraja. Kami berlima, saya anak pertama, saudara ya. Mama karena pegawai negeri, papa juga pegawai negeri, jadi kami berlima itu dulu susah sekali untuk dapat beras. Dapat beras pun beras raskin, saudara. Suatu hari di tanggal tua, saudara ya. Tanggal tua, mama saya ingat itu ada kaleng susu, yang susu cap nona dulu ya. Itu dibersihkan kalengnya, dipakai takar beras, saudara ya. Dipakai takar beras dan waktu itu mama tinggal punya 1 takar itu. Tapi ada seorang ibu yang lewat dan dia bilang, Bu Calvin, boleh nggak kasih saya beras? Saya dengan anak saya di rumah tidak makan. Terus yang terjadi adalah mama saya mengeluarkan itu 1. Kita anak-anak sudah bilang, Mak tinggal itu Mak, tinggal itu, kenapa kasih orang? Kami waktu itu masih kecil-kecil saudara. Nah yang terjadi, apa yang terjadi saudara? Mamaku bilang begini, Bu, saya tinggal punya 1 kaleng ini. Saya kasih ibu setengah ya, dan setengah saya. Karena anak-anak saya belum makan. Oh begitu ya Bu. Terus mama saya yang setengah tadi dimasak jadi bubur saudara. Banyak sekali airnya. Jadi kami kenyang air saudara ya. Tapi di sana pelajaran yang paling penting yang saya petik adalah mama saya bilang begini, Nak. Kalau nanti kalian sudah besar dan mungkin pergi jauh, ingat saja. Kalau ada, jangan bilang tidak ada ya. Bilang ada, tapi tinggal sebegini. Bagilah itu ya. Jadi saya bilang, aduh, mama saya ini apa yang dimakan nanti? Ini kan sudah habis. Tahu nggak saudara ya? Yang terjadi adalah ketika kami sudah makan itu, tiba-tiba papi saya pulang dari daerah. Karena papi saya kan orang biasa putar film, namanya juga penerangan, departemen penerangannya. Habis pulang putar film, itu dikasih beras dari desa, dikasih sayur-sayur, dikasih buah-buahan yang banyak, saudara. Di sana saya belajar bahwa Tuhan akan jangan khawatir. Jangan khawatir. Hari ini, ketika engkau merasa kekurangan, ketika engkau merasa saya nggak punya apa-apa, percayalah dia Tuhan. Adalah Tuhan yang peduli. Dia Tuhan adalah Tuhan yang mengerti. Tapi satu hal, percaya kepadanya. Jangan pernah ragukan dia. Mari saya berdoa untuk saudara dan saya. Mari kita berdoa. Ya Abah, ya Bapa, anakmu Christine sudah selesai menyampaikan isi hati. Kebahagiaan kami, kondisi kami tidak tergantung kepada uang. Tuhan, itu pesan. Di mana kebahagiaan yang kami dapat? Hanya di dalam-Mu ya Yesus. Mungkin orang mencari damai ke nightclub, mencari kebahagiaan di minuman keras. Tapi Tuhan, Engkau mengingatkan kami, kalau kami mencari damai, kami hanya dapat di dalam 1 nama, yaitu Yesus Kristus Sang Raja Damai, yang sebentar lagi kami akan peringati kedatangannya, kelahirannya di dunia ini. Bapa, biar damai itu terus ada di antara kami ya Bapa. Sehingga ketika kami ada, sekalipun kami tidak takut Tuhan. Ketika saat ini Tuhan, kami dalam masalah ekonomi yang terpuruk Tuhan, ajar kami mengandalkan Tuhan. Menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan.
percaya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Bapak, hambamu Christine selesai sampai di sini. Tapi teruslah ya Abah, ya Bapak, dengan Roh-Mu yang kudus. Mengajar kami, memberikan pengertian kepada kami. Dan tetap mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang susah, letih, dan beban berat akan dilegakan dan diberikan jalan keluar. Kami yang berduka Tuhan hiburkan. Kami percaya firman-Mu menghiburkan kami. Firman-Mu menghidupkan kami. Dan kami akan tetap setia Tuhan di dalam mengiring Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Saya serahkan ke Oma dulu. Thank you, Lord, the best and excellent. Haleluya. Haleluya. Langsung aja Bu Mata